السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيد أولاد عدنان محمد صلى الله عليه وسلم الذي هداه الله بالقرآن، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي تابعيهم الذين أيدهم الله بالبرهان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Pada materi yang kedua ini, saya akan menyampaikan visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran Sumatera Barat. Adapun visi Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran Sumatera Barat adalah menjadikan Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran Sumatera Barat sebagai pusat studi yang solid dan terkemuka tentang ilmu-ilmu Al-Quran dengan kualitas sumber daya manusia yang memiliki akhlak Qurani, keluhuran moral, kedalaman spiritual, kecerdasan intelektual, kematangan profesional, dan mampu merespon perkembangan zaman. Mari kita lihat visi ini secara rinci. Menjadikan Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran Sumatera Barat sebagai pusat studi yang solid dan terkemuka tentang ilmu-ilmu Al-Quran dengan kualitas sumber daya manusia yang memiliki akhlak Qurani. Akhlak Qurani dicirikan dengan memiliki keluhuran moral, kedalaman spiritual, kecerdasan intelektual, kematangan profesional,
dan mampu merespon perkembangan zaman. Saudara-saudara, calon mahasiswa STIPIK Sumatera Barat, kita teruskan dengan misi. Adapun misi Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran Sumatera Barat adalah menghasilkan kader ulama yang sarjana, profesional dalam bidang ilmu agama Islam, terutama ilmu Al-Quran, hafal dan mampu membacanya dengan benar dan baik, serta memiliki kemampuan akademik dan wawasan yang luas. Mari kita lihat rincian daripada misi. Misi Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran Sumatera Barat adalah menghasilkan kader ulama yang sarjana. Sekali lagi, menghasilkan kader ulama yang sarjana. Jadi yang menjadi fokus daripada misi STIPIK Sumatera Barat adalah menghasilkan kader ulama. Tetapi bukan hanya ulama, tetapi juga sarjana. Sarjana merupakan gelar strata 1 yang dicapai oleh seorang yang telah menamatkan pendidikan tingkat akhir di perguruan tinggi. Ciri sarjana adalah dia berfikir objektif, empiris, objektif, maudu'iyah, empiris, hissiyah, rasional, aqliyah, dan sistematis, munazzamah. Sementara ulama dimaknai dengan orang yang ahli dalam hal agama Islam. Di samping ciri-ciri sarjana yang sudah disebutkan sebelumnya, maka ciri yang ada pada ulama yang tidak terdapat di dalam ciri yang terdapat dalam sarjana. Ciri tersebut adalah rasa takut kepada Allah yang tinggi, mendalam dan luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Kader ulama yang sarjana dimaksud memiliki ciri profesional dalam bidang ilmu agama Islam, terutama ilmu Al-Quran. Kemudian hafal Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Memelihara Al-Quran dapat dilakukan dalam bentuk tulisannya, yakni mushaf, dan dapat pula berbentuk hafalan di dalam kalbu setiap orang yang menghafalnya. Maka berbahagialah kita yang sudah menentukan pilihan untuk membantu Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalbu kita, akal kita dan seluruh anggota tubuh kita untuk memelihara Al-Quran sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 9. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata inna, sesungguhnya kami. Jika ada perkataan yang plural diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya, itu memberikan isyarat bahawa di dalam proses sesuatu itu ada keikutsertaan makhluk di dalamnya. Maka di dalam proses memelihara Al-Quran tersebut ada makhluk yang ikut serta untuk memeliharanya. Nah, itulah calon-calon mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran Sumatera Barat. Selanjutnya, dan mampu membacanya dengan benar dan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa rattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Kemudian, kader ulama yang sarjana itu memiliki kemampuan akademik dan wawasan yang luas. Maka untuk mencapai tujuan menghasilkan kader ulama yang sarjana, maka saudara-saudara mahasiswa STAIPIK
akan diberikan pengetahuan dalam bidang ilmu agama Islam, terutama ilmu-ilmu Al-Quran dan juga hafalan Al-Quran. Bagi yang mengambil program ilmu Al-Quran dan tafsir maupun pendidikan agama Islam yang reguler, mereka diwajibkan untuk menghafal 5 juzuk Al-Quran. Sementara program studi ilmu Quran dan tafsir yang mengambil program Ma'had Ali lil Quran was Sunnah, maka mereka mesti menghafal 10 juzuk Al-Quran. Adapun mahasiswa yang mengambil program studi ilmu Al-Quran dan tafsir serta pendidikan agama Islam yang mengambil program tahfiz dan tafhim Al-Quran, maka mereka mesti menghafal 30 juzuk Al-Quran. Untuk dapat membaca Al-Quran dengan benar dan baik, maka sekolah akan memberikan kepada saudara-saudara mata kuliah antara lain tahsin Al-Quran, ilmu tajwid, ilmu al-qiraat, dan nagham. Dan untuk memiliki kemampuan akademik dan wawasan yang luas, maka saudara-saudara akan diberikan mata kuliah untuk itu, yang jumlahnya sampai 160 SKS. Saudara-saudara calon mahasiswa STAIPIK Sumatera Barat, kita berpindah kepada tujuan STAIPIK Sumatera Barat. Adapun tujuan STAIPIK Sumatera Barat adalah mendidik dan membina generasi muda Islam yang cinta Al-Quran, membacanya dengan benar dan baik, memahami kandungannya, menghafal ayat-ayatnya, serta mengaktualisasikan ajarannya ke dalam bentuk tindakan sehari-hari. Al-Quran menjadi bacaan, hafalan, ajaran, amalan, dan panutan, serta imam sepanjang zaman. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman, terutama Al-Quran dan hadis, serta ilmu-ilmu kependidikan untuk mencapai kejayaan Islam. Maka untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan tersebut, maka Sekolah Tinggi Agama Islam mengorganisasikan personal-personalnya untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun struktur organisasi Sekolah Tinggi Agama Islam pengembangan ilmu Al-Quran Sumatera Barat adalah sebagai berikut. Sekolah ini dimiliki oleh Yayasan Pengembangan Ilmu Al-Quran Sumatera Barat, dan sekolah akan dikelola oleh perangkat sekolah yang terdiri dari pimpinan. Pimpinan adalah ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, dan wakil ketua 3. Wakil ketua 1 akan mengkoordinasikan kegiatan yang terkait dengan unsur pelaksana akademik yang terdiri atas jurusan pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pusat penjaminan mutu pendidikan.
Adapun wakil ketua 2 akan mengkoordinasikan kegiatan pada bagian tata usaha, dan bagian tata usaha terdiri dari subbagian akademik dan kemahasiswaan, subbagian umum perlengkapan rumah tangga dan tata usaha, subbagian kepegawaian, keuangan dan perencanaan, serta unit pelaksana teknis perpustakaan dan unit pelaksana teknis laboratorium. Adapun wakil ketua 3 akan mengkoordinasikan program dan kegiatan terkait dengan unit pelaksana teknis asrama, senat mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa, unit tahfiz dan tafsir, unit tilawah dan qiraah, serta unit kaligrafi dan kajian Islam. Dan saudara-saudara calon mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera Barat akan dikenalkan dengan masing-masing struktur yang sudah disebutkan sebentar tadi. Maka di STIPIK kita akan berupaya memberikan ilmu dan pengetahuan, baik itu untuk ranah kognitif serta menanamkan nilai-nilai dalam ranah afektif serta memberikan keterampilan untuk ranah psikomotor. Saudara-saudara calon mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran Sumatera Barat, yang perlu untuk saudara tanamkan di dalam jiwa saudara bahawa kuliah adalah ibadah. Maka ibadah mesti dilakukan dengan niat yang ikhlas. Ikhlas dari riya, ujub, sum'ah, dan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kuliah mesti dilakukan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara calon mahasiswa STIPIK Sumatera Barat, kita berpindah kepada tugas kita sebagai pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang seibu seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam keadaan sesat. Maka tugas pertama kita adalah tilawah, yatlu alaihim ayatihi. Sebelum melakukan tugas tilawah, maka mahasiswa perlu mempersiapkan diri di bidang tilawah.
Tugas kedua adalah wa yuzakkihim, tazkiyah. Sebelum melaksanakan tugas tazkiyah, maka mahasiswa perlu mempersiapkan diri dalam bidang tazkiyah. Ini dapat dilakukan antara lain dengan tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu menjadikan kamu, mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan tahajud itu dilakukan pada malam hari, baik itu 2/3 atau setengah atau sepertiga malam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Muzzammil ayat 20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil layli wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladhina ma'ak. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahawa kamu berdiri atau sembahyang kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau sepertiganya, dan demikian juga segolongan orang-orang yang bersama kamu. Demikianlah visi, misi, tujuan serta tugas kita sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran Sumatera Barat. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fil Ma'hadil Ali li Tanmiyati Ulumil Quran Sumatera Al-Gharbiyah. Syukran kathiran ala husni istima'ikum. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.